Video ini dipersembahkan oleh Cara menjaga hati dalam Islam. 1. Muhasabah diri. Akan lebih baik jika sebelum mulai menyalahkan orang lain, terlebih dulu kita berkaca dan introspeksi pada diri sendiri. Dengan memeriksa diri sendiri, kita mungkin bisa menemukan kenapa seseorang bersikap seperti demikian, dan mungkin saja kita sudah pernah berbuat kesalahan pada orang tersebut. 2. Jauhkan diri dari sikap iri dan dengki. Iri dan juga dengki menjadi ruang untuk syaitan agar bisa masuk ke dalam hati manusia. Angan yang terlalu berlebih akan membuat seseorang menjadi buta dan tuli. Jika angan tersebut tidak dilandasi dengan agama, maka seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkan angan tersebut. Sifat ini bisa timbul dari kecintaan seseorang akan kehormatan, material, dan juga pujian. Dan manusia tidak akan hidup dengan tenang apabila mempunyai sikap yang seperti ini. Rasulullah bersabda, "Tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. 3. Jauhkan dari sifat keras hati dan amarah. Marah yang terjadi dari hati manusia terkadang membuat seseorang bisa melakukan tindakan tanpa membuat pertimbangan akal. Apabila akal sudah melemah, maka yang tersisa hanyalah hawa nafsu, dan syaitan akan dengan bebas melancarkan aksinya, kemudian mempermainkan manusia. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin berkata, "Jika iblis pernah berucap, jika manusia keras hati, maka kami akan membaliknya sebagai anak kecil yang membalik bola." 4. Perbanyak sifat memaafkan. Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemaaf pada hambanya dan tidak peduli seberapa dalam dosa tersebut. Apabila hambanya melakukan taubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Sebagai seorang manusia, kita tidak boleh sombong dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang tersebut meminta maaf. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaulah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. 5. Husnuzon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kalian mengejek sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Seorang muslim terkadang berburuk sangka atau husnuzon pada sesama muslim lainnya, yang membuat ia mengecilkan orang tersebut. Ia akan berkata banyak hal tentang orang tersebut dan mengatakan dirinya lah yang jauh lebih baik. Sikap ini adalah sikap yang tidak dibenarkan, dan setiap muslim wajib mawas diri untuk tidak mencapai posisi yang cenderung memancing sebuah tuduhan, sehingga orang lain tidak akan berburuk sangka pada dirinya. 6. Ikhlas. Jika dilihat, ikhlas adalah kata yang sederhana dan terdengar ringan untuk dikatakan. Akan tetapi, ikhlas menjadi hal sulit untuk dilaksanakan. Seseorang yang ikhlas bisa meniatkan semua tindakannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga tidak mempunyai sifat yang duniawi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian dengan kenikmatan, maka orang tersebut akan lebih banyak bersyukur. Jika Allah sedang menguji dengan memberikan kesusahan, maka orang tersebut juga akan lebih bersabar. Seseorang yang ikhlas akan senantiasa percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan segala sesuatu paling baik untuk hambanya. Seseorang yang ikhlas akan lebih mudah untuk menjaga hati dan selalu menyerahkan segala sesuatunya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya padanya lah ia menggantungkan semua harapan. Memaafkan juga menjadi bentuk cinta tertinggi yang akan mengarahkan seseorang saat sedang tersakiti hatinya oleh orang lain.
Akan tetapi, meskipun luka hati tersebut sangat kecil atau sebaliknya yakni sangat besar, maka sudah selayaknya kita tidak berbahagia sebelum bisa memaafkan orang tersebut.